Saat cairan cian dalam botol perlahan mengalir, kepompong yang menjebak Qin Yichen mulai terkelupas dari kulit terluarnya. Ares, Dewa Perang, takut akan kesalahan apapun, dan seluruh dunia tampaknya hanya menyisakan dia dan Qin Yichen di depannya, serta cairan yang mengalir keluar dari tangannya. Semua ini membuat Ares, Dewa Perang, merasakan tekanan. Keringat di dahinya dihapus olehnya dengan kekuatan iman, karena takut dia akan terpengaruh dengan cara apapun. Pada saat ini, tiba-tiba, ada getaran hebat dari luar, dan seluruh kota terapung tidak dapat menahan getaran seperti itu, dan bergetar hebat. Pada saat kritis seperti itu, seseorang benar-benar keluar untuk menimbulkan masalah. Matt adalah orang pertama yang tidak setuju dan bergegas langsung ke langit di atas kota terapung, menghadap ke bawah. Saya melihat makhluk dengan penampilan aneh memutar tubuhnya, dan tentakel melambai, mengenai dasar kota terapung. Matt langsung kesal. Apa-apaan kamu? Aku vegetarian, kan? Hanya dalam sekejap, tubuh Matt tiba-tiba mengalami banyak perubahan. Dalam waktu singkat, ukuran tubuhnya bertambah lebih dari 3 kali lipat, meskipun ini masih kurang dari setengah ukuran monster di bawahnya. Di tangan Matt, struktur yang tak terhitung jumlahnya memadat menjadi tombak panjang, dan mengikuti Matt ke bawah. Kematian. Di bawah perfusi kekuatan iman, bahkan udara muncul lapisan riak di bawah ayunan tombak. Tembakan pertama mengenai tentakel monster itu, yang mengejutkan semua orang yang hadir. Getaran yang lebih dahsyat menyebar, tapi kali ini, bukan kota terapung yang menderita, tetapi monster di bawahnya. Tubuh yang tampaknya besar itu jatuh setelah tembakan Matt. Matt mengejar kemenangan dan langsung mendorong monster itu kembali ke kota terapung dengan jarak yang hanya tinggal sedikit. Setelah Tuan Sai bertanya kepada Matt tentang situasinya, dia melepaskan tangannya dan menepuk bahu Lin Bai. Ada berita dari orang-orang percaya barusan bahwa ada monster yang muncul di belakang. Diperkirakan itu juga ditujukan pada Lord of Light. Kamu pergi untuk memblokirnya. Lin Bai pertama-tama mengangguk kepada Penatua Sai sebelum membunuhnya. Berbeda dengan monster yang Matt coba tekan, monster ini tidak terlalu kuat, tetapi mereka lebih baik daripada angka. Saat Lin Bai memadatkan energi spiritualnya, ribuan bilah pedang menutupi langit dan menutupi bumi, seolah-olah itu tidak akan pernah habis, dengan paksa menekan binatang yang bergegas masuk dari tekanan hitam. Situasi menjadi stabil untuk sementara, dan Pasai tiba-tiba menoleh untuk melihat Ares, Dewa Perang. Penguasa cahaya tidak memiliki musuh di dunia ini. Apakah ini bencana atau seseorang yang direncanakan? Alasan utamanya adalah bahwa dewa-dewa utama ini menyembunyikan masalah memadatkan tubuh dewa terlalu dekat, dan Penatua Yisai telah melakukan perjalanan ke seluruh cakrawala beberapa bidang bintang. Tetapi dia tidak dapat melihat asal-usul hal-hal ini. Ares, God of War, tiba-tiba menghentikan botol di tangannya. Pada saat terakhir ini, Ares, God of War, akhirnya menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Master. Pada saat ini, kepompong yang menjebak Qin Yichen telah benar-benar menghilang. Dengan napas Qin Yichen, pohon-pohon kering berhenti layu. Pada kulit kayu kering yang dikupas, tanaman hijau berkumpul. Ares, Dewa Perang, mundur beberapa langkah, mengambil botol di tangannya, mengamati dengan cermat perubahan pada tubuh Qin Yichen, dan menjawab dengan santai. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, jika kamu datang untuk membuat masalah sekarang, hentikan mereka semua dan bunuh mereka. Sai Lao tiba-tiba merasa bahwa Ares, Dewa Perang di depannya, agak asing, dan dia secara fundamental sudah berbeda dari Dewa Perang yang pertama kali dia hubungi. Dia mulai memiliki temperamen yang dimiliki oleh atasan. Temperamen semacam itu yang dapat dengan mudah dibuang oleh puluhan ribu, atau bahkan orang-orang di beberapa bidang bintang. Sebagai Dewa Perang, Ares memiliki bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya, yang tidak ada bandingannya dengan kuil penguasa cahaya. Terlebih lagi, masih banyak orang yang licik. Ini adalah roh yang tidak bisa ditandingi Sai Lao. Yang terpenting adalah lingkup pengaruh kuil Dewa Cahaya terlalu kecil. Sangat kecil sehingga bisa diabaikan di depan 12 dewa-dewa. Namun hal tersebut tidak berdampak banyak bagi Sai Lao. Sebagai seorang wali kiri, Sai Lao memiliki rasa percaya diri tersendiri. Sebelum Dewa Perang Ares bisa menjawab lagi, Penatua Sai tiba-tiba terdiam. Dia mengerutkan kening. Ariston, Dewa Perang, merasakan sesuatu yang aneh. Meskipun kekuatan Elder Sai tidak terlalu kuat, tekadnya tidak pernah berubah. Tetapi sekarang, orang yang bertekad seperti itu telah terdiam, dan alisnya berkerut. Ditambah dengan metode komunikasi khusus antara orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya, sesuatu pasti telah ditemukan. Apa yang terjadi? Sai Lao mengangkat kepalanya dan melirik Ares, Dewa Perang, dengan ekspresi serius, dan membungkuk dalam-dalam kepada Ares, Dewa Perang. Aku akan merepotkanmu di sini, dan tolong pastikan untuk melindungi keselamatan Lord Guangzhou. Kami akan melakukan yang terbaik untuk sisanya. Setelah itu, lelaki tua Sai berjalan keluar dari ruangan tanpa melihat ke belakang, dan bersamanya, hanya ada elit yang tersisa, Li Yun. Suara orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya tiba-tiba terdengar di telinga Ares, Dewa Perang. Saudaraku,
Kali ini saatnya bagi kita untuk melindungi penguasa cahaya. Kali ini kita mungkin mati tanpa seluruh tubuh, dan mati dengan mengenaskan. Jika ada saudara yang takut, kamu bisa pergi sekarang. Apa yang kamu takutkan? Kita semua mengikuti Lord Light di sini, jadi apalagi yang perlu ditakuti? Sudahlah, saudara-saudara, hal-hal di bawah ini akan datang. Bersiaplah. Ares, Dewa Perang, bahkan tidak punya waktu untuk bertanya apa yang terjadi. Ratapan dan raungan datang hampir bersamaan, dan suara angin berburu membuat hati seseorang mati rasa. Ares, Dewa Perang, membuka kesadarannya. Di alam dewa ini, tidak ada tempat untuk bertarung ditemukan. Kesadarannya meluas lagi. Ares, Dewa Perang, akhirnya menemukannya. Di lorong ruang angkasa terdekat, dari celah yang rusak, kekosongan yang tak terhitung jumlahnya makhluk yang diajukan. Makhluk tak berbentuk, sangat aneh ini seperti tanah liat, menenggelamkan orang percaya di kuil penguasa cahaya satu demi satu. Kecepatan mereka terlalu cepat, dan dalam sekejap mata, mereka menerobos pengepungan pertama kuil penguasa cahaya. Melihat lawan dari kuil Lord of Light dengan jelas, Ares, Dewa Perang, meraung pelan. Ini adalah makhluk kosong. Kembalilah. Jika kamu tidak memiliki kekuatan dewa liar, kamu akan mati di medan perang seperti itu. Kamu tidak memiliki kesempatan untuk menang. Kembali. Kamu gila. Di sebelah lorong ruang angkasa itu, banyak orang percaya di kuil Dewa Cahaya mengabaikan pengingat Ares, Dewa Perang. Ketika garis pertahanan pertama hampir runtuh, garis pertahanan kedua dan ketiga telah dibangun, dan pintu masuk ke bagian ini penuh sesak, dikelilingi. Memang benar bahwa mereka tidak dapat mengalahkan lawan seperti itu, tetapi setiap orang yang percaya di kuil penguasa cahaya dapat menunda waktu untuk penguasa cahaya di belakang mereka, bahkan jika itu hanya napas pendek. Ares, Dewa Perang, tiba-tiba berhenti bernapas, dan rasa dingin menyerang pikirannya dari telapak kakinya.